Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Weton Sabtu ya. Menanggapi komentar saudara kita, apakah Weton Sabtu itu memiliki kodam? Ya. Terus juga keluarga saya hancur karena kodam. Nah, lagi-lagi yang disalahkan kodam. Ya. Nah, pernahkah Anda berpikir bahwasannya ya, kodam itu ikut ya, ketarik karena Anda, ikut dengan Anda itu karena apa gitu. Yang pasti karena energi Anda itu menarik gitu bagi kodam untuk diikuti gitu ya. Artinya apa? Tersedia energi bagi kodam itu untuk bersemayam di dalam tubuh Anda. Ya. Anda suka pusaka misalkan, maka Anda memiliki kodam pusaka. Kodam yang berasal dari pusaka tersebut. Nah, ketika pusaka tersebut membawa dampak negatif, terus Anda menyalahkan kodam. Nah, ini kan sama saja Anda ini tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah Anda perbuat. Atau Anda ini memiliki leluhur. Ya. Dulu ini orang sakti, mandraguna. Anda terobsesi memiliki kesaktian leluhur Anda. Akhirnya kodam itu ikut dengan Anda. Nah, ketika memberikan manfaat, ya, semua terpenuhilah, ya, kehidupan berkecukupan. Tapi pada saatnya, ya, kehancuran hidup Anda menyalahkan kodam lagi, kodam leluhur. Atau ketika teman-teman Weton Sabtu ya, sering melakukan pengisian, sering melakukan pemaharan, sering ya, ke tempat paranormal, tempat orang pintar, dikasih minuman, dikasih jampi-jampi supaya rezekinya lancar dan sebagainya. Ya, ketika rezekinya Anda lancar, Anda ini tidak pernah komplain gitu ya. Tapi giliran rezeki Anda seret, Anda komplain menyalahkan kodam. Ya. Ya, cobalah ketika Anda introspeksi diri, ketika Anda ini menyalahkan diri sendiri, artinya mengoreksi diri sendiri, itu jauh lebih baik daripada menyalahkan kodam. Walaupun kodam itu makhluk halus ya. Karena ketika Anda menyalahkan kodam itu sama saja Anda mengakses makhluk halus gitu ya. Jadi sisi negatif Anda, sisi kekurangan Anda itu tidak akan pernah Anda lihat gitu ya. Tidak kelihatan. Ketutupan dengan mengkambing hitamkan makhluk lain tadi. Ini justru lebih berbahaya gitu loh ya. Ya, menanggapi komentar saudara kita, apakah semua Weton Sabtu itu memiliki kodam? Tidak. Ya, tapi kalau makhluk halus ya, kemungkinan iya. Ya, jadi kodam ini ketika kita itu memiliki kodam, kita bisa melihatnya, kita bisa memerintahkannya, kita bisa berkomunikasi dengannya. Nah, coba Anda tanya atau Anda lihat di dalam diri Anda, apakah itu ada ciri-ciri tersebut? Kalau tidak ada, berarti yang bersemayam di dalam tubuh Anda itu adalah makhluk halus. Anda tidak bisa melihat, Anda hanya bisa merasakan. Anda tidak bisa berkomunikasi, Anda hanya bisa merasakan saja. Dan tidak membawa manfaat bagi diri Anda. Nah, itu makhluk halus. Ya, jadi kalau makhluk halus kemungkinan ya semua weton ya, tidak hanya Weton Sabtu. Tapi kalau kodam hanya orang-orang tertentu ya. Hanya orang-orang yang tertentu yang interest ya. Yang memiliki disiplin ya. Kesukaan ya, misalkan suka keris ya, memiliki keris, maka memiliki kodam keris, kodam pusaka. Orang yang suka ilmu kebatinan maka memiliki kodam ilmu hikmah. Nah, seperti itu. Jadi jangan ngaku-ngaku katakanlah oh saya Weton Sabtu kodamnya Singojuru gitu. Nah, itu enggak bisa. Ya, kodam berdasarkan weton itu enggak bisa. Kodam itu berdasarkan perilaku, jalan kehidupan.
Kalau Anda suka ya, pergi ke orang pintar, ya jelas ya, di dalam tubuh Anda itu ada kodam. Ya. Kodam dari hasil pengisian oleh orang pintar tadi yang membantu hajat Anda. Ya. Atau ketika Anda ini suka mengamalkan ilmu, ya, Haji Lembu Sekilan, ya, memiliki kodam Haji Lembu Sekilan. Itulah yang saya maksud dengan perjalanan hidup. Ya, jadi ketika Anda laku yang berhubungan dengan batin itu biasanya ya, bisa menarik kodam. Kalau Anda tidak pernah laku tiba-tiba, ya, bisa jadi itu adalah makhluk halus, juga bisa jadi itu kodam leluhur, ya, jadi warisan dari leluhur Anda. Manakala itu bermanfaat, tapi kalau tidak bermanfaat, makhluk halus. Nah, tujuannya apa ya? Menyesatkan Anda. Demikian saudara Weton Sabtu. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.